Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Rizky TV dengan saya Dedi Abu Rizky. Teman-teman, di kolom komentar ada yang bertanya, saudara kita, bagaimana cara menerapkan rumus 44 pada surah Al-Mulk. Nah, jadi teman-teman, ini video lama saya pernah membuat tutorial tentang irama jiharka dengan rumus 44, dan waktu itu saya terapkan di surah Al-A'la, ya, Sabbihisma rabbikal a'la. Maksudnya bagaimana rumus 44? Nah, jadi teman-teman, kebanyakan teman-teman kita ketika membuat rumus atau irama tutorial tentang irama jiharkah, kebanyakan menggunakan naik datar turun. Itu kan 3, teman-teman. Jadi maksudnya di ayat pertamanya naik, ayat kedua datar, dan ketiga turun. Tapi karena saya merasa itu terlalu cepat habis, maka saya membuat rumus 44. Jadi maksudnya di irama pertama, bagian pertamanya tetap menggantung, entah itu naik atau datar, yang jelas bukan turun, ya. Di bagian pertama menggantung, bagian kedua juga menggantung, ketiga menggantung, dan yang keempat baru dengan irama penghabisan atau turun. Misalnya seperti ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ini kan masih menggantung. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a. Ini kan 4 bagian, dan saya menaruh irama turunnya atau irama penghabisannya di ayat keempat. Kemudian diulang lagi, maka saya menyebutnya dengan rumus 44. Tapi kebanyakan kan biasanya dengan 3 saja. Misalnya Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada. Nah, ini boleh juga, teman-teman, bagus juga. Cuman karena ini saya merasa terlalu cepat habis, jadi terkesan iramanya agak monoton, maka saya membuat rumus dengan menggunakan rumus 44. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya, bagaimana cara penerapannya di surah Al-Mulk. Nah, teman-teman tinggal bagi saja, teman-teman. Kalau mau menerapkan rumus 44 ini, silahkan bagi saja per ayatnya. Ini apakah di ayat pertama surah Al-Mulk ini dengan satu napas saja, kemudian di bagian keduanya menjadi 2 nafas, atau mungkin di ayat pertama di surah Al-Mulk ini dengan 2 nafas, 2 tarikan. Misalkan seperti ini. Ini kita mau coba terapkan rumus 44 ini, yaitu bagian pertama menggantung, kedua menggantung, ketiga menggantung, dan yang keempat dengan irama turun. Kita coba, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Nah, ini kan dengan 4 metode, yaitu bagian pertama menggantung, kedua menggantung, ketiga menggantung, dan yang keempat menggunakan irama penghabisan atau turun. Begitu seterusnya, teman-teman. Jadi di video lama saya mencontohkan dengan surah Al-A'la. Akan tetapi teman kita bertanya bagaimana penerapannya di surah Al-Mulk. Meskipun teman-teman, banyak juga teman-teman kita yang bagian pertama surah Al-Mulk ini dengan satu napas. Misalkan begini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Nah, ini kan menjadi 3 bagian. Yang pertama menggantung, 2 menggantung, dan yang ketiga turun. Akan tetapi kalau teman-teman mau menerapkan metode 44 tersebut, maka di ayat pertamanya silahkan teman-teman bagi menjadi 2. Seperti yang saya contohkan tadi, kita ulang. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagian ketiga nih, ya, masih menggantung.
wa huwal azizul ghafur. Keempat, menurun. Kita lanjutkan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Nah, ayat ketiga ini kita bagi menjadi tiga, karena kan kita mau menerapkan rumus 4-4. Maka kita lanjutkan di ayat keempatnya dengan satu tarikan nafas dengan irama turun. Thumma raji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Seperti itu saja teman-teman. Tinggal teman-teman bagi menjadi 4 bagian. Kalau misalnya di ayat ketiga ini kan cukup panjang. Nah, teman-teman silakan bagi, misalnya mampunya membagi menjadi 3. Maka di penghabisan ayat ketiga ini farji'il basara hal tara min futur tetap menggunakan irama gantung, tapi di lanjutan ayatnya di ayat keempat maka teman-teman harus menggunakan irama penghabisan atau irama turun. Karena ini kan teman-teman mau mencoba menerapkan rumus 4-4 tersebut. Maka harus tetap rumus 4-4 berarti di bagian pertama ayatnya menggunakan irama gantung, kedua gantung, ketiga gantung, dan yang terakhir itu menggunakan irama penghabisan atau turun. Nah, kita lanjutkan teman-teman. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Tetap dengan pembagian 4, yaitu yang pertama menggantung, kedua gantung, ketiga gantung, dan yang keempatnya dengan irama turun. Baik, kita lanjutkan. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Tetap dengan dibagi menjadi 4 bagian. Terserah itu mau 2, 3 ayatnya, tapi karena teman-teman mau mencoba menerapkannya dengan rumus 4-4, maka tetap harus dibagi menjadi 4 bagian. Yaitu bagian pertamanya tetap menggantung, kedua gantung, 3 gantung, dan yang terakhir dengan irama penghabisan atau turun. Kemudian kita lanjutkan. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Irama penghabisan atau irama turun. Jadi sebenarnya simpel saja teman-teman. Maksudnya irama 4-4 itu adalah kita membagi ayatnya menjadi 4 bagian. Entah itu kalau terlalu panjang ayatnya, satu ayat itu panjang, maka silahkan teman-teman kalau memang bisa dibagi menjadi 4, silahkan, tidak masalah. Kalau 2 ayat bisa dibagi menjadi 4 bagian, ya dibagi menjadi 4 bagian. Tapi kan memang kelebihannya di surah Al-A'la itu memang ayatnya pendek-pendek. Jadi enak, satu ayat itu satu nafas, ayat keduanya juga satu nafas. Jadi di ayat keempat pas dengan irama penghabisan atau irama turun. Coba kita tes ya. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
Walladzi akhrajal mar'a. Pas satu ayat itu satu tarikan nafas, dan di ayat keempatnya dengan irama penghabisan atau irama turun. Maka jika teman-teman mau menerapkan rumus 44 ini di surah lain, namun ternyata satu ayatnya tidak mampu kita tarik dengan satu kali nafas, maka silahkan teman-teman bagi menjadi, misalkan ayat pertamanya menjadi 2, kemudian di ayat keduanya juga dibagi menjadi 2 bagian, sehingga tepat mencukupi 4 bagian. Seperti di surah Al-Mulk ini. Kita lihat di surah Al-Mulk ini ayat pertamanya sebenarnya pendek, bisa dengan satu tarikan napas. Akan tetapi karena kita mau menerapkan rumus 44 ini, maka di surah Al-Mulk ayat pertama ini kita bagi menjadi 2, dan di ayat keduanya juga kita bagi menjadi 2, sehingga mencukupi menjadi 4 bagian. Biar pas nanti pembagiannya di irama bagian pertama menggantung, kedua menggantung, ketiga menggantung, dan yang keempat terakhir menggunakan irama penghabisan atau turun. Kita coba sekali lagi teman-teman. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pas pembagiannya, jadi 2 ayat, ayat pertama dan ayat kedua kita membagi per ayatnya menjadi 2 bagian, sehingga mencukupi menjadi 4 bagian. Sehingga pas rumus 44 ini diterapkan, yaitu di irama ayat pertama menggantung, kedua menggantung, 3 menggantung, dan yang terakhir di di bagian keempatnya dengan irama penghabisan atau turun. Jadi sama saja teman-teman, kurang lebih penerapannya seperti itu saja. Jadi tidak mesti teman-teman ketika menerapkan rumus 44 ini berpatokan ayat pertamanya harus dengan satu tarikan nafas, ayat kedua satu tarikan nafas, begitu juga sampai di ayat keempat. Tidak, bukan seperti itu maksudnya teman-teman. Silahkan teman-teman bisa menerapkan di surah yang mungkin satu ayatnya lebih panjang. Nah, silahkan teman-teman bagi menjadi 2. Begitu juga di ayat keduanya, misalnya mampu teman-teman bagi menjadi 2, maka kan pas menjadi 4 bagian. Nah, tinggal diterapkan rumus 44 tersebut. Itu saja maksudnya teman-teman. Baik, semoga bisa dipahami. Insyaallah ini mudah teman-teman pahami. Dan saya akan cantumkan link untuk video yang dimaksud, yaitu rumus 44 tersebut, biar teman-teman bisa flashback ya melihat video tersebut. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita bagikan untuk hari ini. Insyaallah kita akan bertemu di video berikutnya yang jauh lebih bermanfaat lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.